Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, oleh karena malam ini kita masih bisa membangun ibadah Patuan Berayat di keluarga Batih masing-masing. Kita berdoa pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan ibadah Patuan Berayat seperti biasa. Ibadah keluarga pada malam hari ini dilayani oleh Vikar Sinta Rohana Edwin SSI. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 31 bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Patuan Berayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama memuji kembali dari KPJ 59 baitnya yang pertama. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami.
Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama membangun ibadah di keluarga Batih kami masing-masing. Itu karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk waktu ini, kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami, sekalipun di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing dengan segala keterbatasan, dengan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah pengampunan daripada Tuhan, itulah yang akan memperbarui diri kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih atas berkat kesehatan yang boleh tetap bisa kami rasakan, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh semangat, dengan penuh energi karena kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, buka hati setiap kami, supaya kami dapat senantiasa memahami apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memuji melalui KPJ 193, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya.
Sebab ia yang mengatakan, "Jangan berzina," ia mengatakan juga, "Jangan membunuh." Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Ya jemaat yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa rindu menggeluti firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari pula. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan bacaan yang telah kita baca, mari kita bersama memuji melalui KPJ 136 bait yang pertama dan yang ketiga. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali di ibadah batih yang bisa kita bangun pada malam hari ini. Dan kita semua sudah membaca satu perikop di dalam Yakobus 2 ayat 8-13. Judul renungan pada malam hari ini adalah Aku mengamini yang aku imani. Di sini aku itu adalah kita semua. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di antara kita pernyataan jangan menilai buku hanya dari sampul luarnya saja, itu sudah tidak asing di telinga kita. Pernyataan ini menyampaikan pesan bagi siapapun yang membacanya atau yang mendengarkannya, bahwa jangan menilai bobot atau nilai dari suatu hal dari penampilan luarnya saja. Penampilan luar di sini bukan hal yang dapat mewakili keseluruhan isi, sehingga kemudian kita dapat memberikan penilaian langsung terhadap apa yang kita lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin akan banyak orang yang sering keliru menilai orang lain. Mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang baik
atau buruknya seseorang. Dan cara berpikir dan bersikap yang demikian tentu bisa membawa kita pada sesat pikir atau sesat sikap. Kita akan jatuh di dalam kesalahan persepsi, atau kita salah menilai dan salah sangka. Karena kita menilai tidak berdasarkan apa pada kebenaran yang sesungguhnya, tetapi berdasarkan penilaian diri sendiri. Hal ini dapat menimbulkan kedangkalan nilai di dalam diri kita masing-masing, yang kemudian membuat kita menjadi orang yang hanya menghargai atau menghormati orang dengan penampilan atau rupa yang indah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, perihal nilai menilai berdasarkan rupa ini juga terjadi dalam konteks tulisan surat Yakobus yang telah kita baca bersama-sama. Sebagai surat penggembalaan atau surat pastoral yang pada saat itu ditujukan kepada ke-12 suku yang berada di perantauan. 12 suku ini bukan umat Israel, tetapi orang-orang Kristen yang melihat dirinya itu sebagai ahli waris tradisi Yahudi. Melalui surat ini, Yakobus mengkritik tindakan menghargai orang berdasarkan rupa. Karena itu sangat bertentangan dengan ajaran Allah. Di sana ada diskriminasi atau pembedaan kelas tertentu. Seperti yang digambarkan pada ayat yang kedua sampai yang ketiga. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Melalui ayat ini bisa dibayangkan bahwa kebanyakan orang pada saat itu akan lebih mudah menghargai orang yang mungkin berpenampilan mewah saja, atau dalam tanda kutip orang kaya. Tetapi tidak berlaku hal yang sama jika mereka itu berhadapan dengan orang-orang miskin dan mereka memperlakukan hal yang berbeda. Tidak sama seperti mereka berhadapan dengan orang-orang yang kaya. Surat Yakobus ini bisa kita lihat sebagai seruan keadilan. Tindakan yang demikian yang digambarkan di dalam ayat kedua dan yang ketiga, menurut Yakobus bagaikan menjadi hakim dengan cara berpikir yang jahat bagi sesama manusia tentunya. Menurut Yakobus, ukuran melakukan kebaikan kepada tiap orang itu agar tidak terjebak pada pola memandang muka. Untuk menghindari hal ini, Yakobus mengutip hukum utama sebagai landasan, dan itu ditulis di dalam ayat yang ke-8. Hukum utama yang dimaksud adalah hukum Taurat, sebagaimana tertulis di dalam Ulangan 19 ayat yang ke-18, berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Melalui hukum inilah ibu bapak dan saudara yang terkasih, hukum ini dapat menjadi hukum yang memerdekakan orang jika hukum itu benar-benar dapat diterapkan atau dilakukan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penulis surat Yakobus ini adalah orang yang sangat peduli pada pengalaman iman. Baginya, iman itu bukan sikap yang pasif, melainkan harus dipraktikkan dalam perbuatan. Dan itu ditulisnya di dalam Yakobus 2 ayat 14
sampai 26. Salah satu hambatan serius menurutnya untuk melakukan kasih, untuk menerapkan hukum itu adalah kecenderungan manusia untuk memandang muka dan membedakan orang berdasarkan penampilannya saja. Penampilan di sini bukan hanya tentang apa yang dipakai tentunya, melainkan apa yang dimiliki juga oleh orang lain. Orang yang mengalami penolakan akan tersisih dan terluka perasaannya. Sehingga di situ kasih tidak terwujud atas perbuatan yang demikian. Sebaliknya, orang yang diistimewakan akan besar kepala dan dapat menimbulkan persoalan di dalam jemaat. Mereka akan cenderung merendahkan orang yang direndahkan juga oleh orang yang lain. Dan memandang muka bisa menjadi tanda bahwa hati belum siap untuk melakukan perintah berlaku kasih. Masih ada batas, masih ada sekat yang menjadi pemisah antara kasih Allah kepada dunia, yaitu ketidaktulusan dan ketidakrelaan hati dalam berlaku kasih yang ada di dalam diri kita. Kita bisa melihat contoh di dalam kehidupan kita, mungkin ini banyak kita temui dan kita sudah mengetahui. Aparatur negara yang korup misalnya, dia menjadi sosok yang mungkin tetap dihormati dan tetap disegani, sekalipun dia adalah pencuri. Hukum saja sampai hormat kepada mereka. Akan berbeda perlakuan ketika itu diperhadapkan dengan si miskin. Di lingkungan tertentu misalnya, jika ada kasus pencurian, jika ada barang yang hilang, mungkin si miskin yang tidak berpendidikan ini adalah sasaran utama yang dicurigai dan dituduh mencuri. Pandangan inilah Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, yang kemudian dapat menciptakan persepsi atau pandangan bahwa si miskin adalah orang yang bermasalah. Dan ini cenderung diberlakukan pada semua orang miskin. Dan hal ini rupanya menjadi hal yang sudah terjadi di dalam masa perjanjian lama juga perjanjian baru. Jika kita bisa melihat sosok gembala pada saat itu, mereka adalah kelompok yang dilihat sebelah mata oleh masyarakat dari golongan menengah ke atas. Mereka dianggap tidak memiliki hidup yang layak karena mereka adalah orang-orang miskin. Hidupnya tidak karu-karuan dan identik dengan pencuri, sehingga mereka layak untuk disingkirkan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, sekarang pertanyaannya bagi kita semua adalah bagaimana caranya agar kita tidak terjebak pada sikap yang cenderung memandang muka dan dapat menerapkan hukum kasih kepada setiap orang. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu melihat manusia atau orang lain itu sebagai subjek, bukan objek. Pemahamannya demikian. Jika kita menganggap orang lain itu sebagai objek, kita akan cenderung melihat orang sebagai sesuatu yang bisa diperlakukan sesuai dengan cara kita. Bisa kita gunakan ketika kita butuh dan mungkin dibuang ketika sudah tidak dibutuhkan atau dia buruk. Kita juga cenderung akan menilai orang dengan semau kita dengan tidak memiliki sama sekali pengertian. Itu ketika memandang orang lain sebagai objek. Jika kita melihat orang lain sebagai subjek, kita memiliki pemikiran bahwa orang lain itu sama dengan kita. Mereka memiliki perasaan, mereka punya hati, sehingga kita bisa memahami keberadaan mereka. Semua orang tentu punya keunikan. Mereka punya persoalan yang mungkin akan menjadikan mereka memiliki masa-masa sulitnya. Mereka juga punya kelebihan, mereka punya kekurangan yang perlu dimengerti, bukan malah dihakimi atau dinilai sebelah mata. Dengan demikian, jika kita bisa memandang orang itu sebagai subjek, kita bisa saling mendialogkan, kita bisa saling toleransi, kita juga bisa saling kompromi.
Dan ketiga hal tersebut yang membuat relasi ini menjadi hidup dan seimbang, sekalipun memiliki banyak sekali perbedaan di dalamnya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam menjadikan manusia lainnya sebagai subjek, kita pertama-tama mampu berdiri sebagai pribadi yang lain. Bahasa yang lainnya, kita bisa memakai sepatu mereka. Dengan demikian kita tentu bisa memahami mereka dengan persis. Dengan demikian mungkin akan menjadi tidak mudah dalam membangun relasi berdasarkan pola subjek dan subjek. Karena manusia harus bisa melepas sifat egoisnya dan mampu memperhatikan keberadaan orang lain. Tetapi Ibu Bapak, dengan kita berlaku demikian, itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih sehat, dapat menerima perbedaan yang luar biasa di tengah kita hidup dengan memahami sikap penuh pengertian, dan tentu menurut hukum yang pertama, kita bisa berlaku kasih kepada semua orang. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, melalui perenungan ini, biarlah setiap kita mampu mengamini apa yang betul-betul kita imani. Mengamini berarti mempercayai perintah Allah sebagai kebenaran, di mana kita mempercayai dalam kejujuran dan kesetiaan disertai dengan perbuatan. Mengamini juga berarti kita bersikap teguh dan sungguh atas apa yang sudah kita imani. Karena di situ terdapat kepastian, jaminan, dan juga pengharapan. Sama seperti Allah yang sudah berlaku kasih kepada kita semua, setiap manusia, kita pun hendaknya bisa saling mengasihi yang satu dengan yang lain, tanpa memandang muka. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Bagi setiap kita yang mengimani bahwa Allah itu adalah kasih, hendaknya kita pun juga berlaku kasih. Karena tidak lain, iman tanpa dilakukan atau tanpa perbuatan, pada sejatinya adalah mati. Allah pun tidak menilai siapa kita dan bagaimana kita sehingga Ia memberikan kasih-Nya kepada kita. Asal kita bisa dengan sungguh mengimani dengan hati yang tulus dan melakukan dengan sungguh percaya akan kasih Allah. Itu yang akan memberdayakan kita dan memampukan kita untuk mengamini apa yang kita imani. Tuhan beserta kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Selesai. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah peribadahan kita pada saat ini kita bersama diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sambil kita memuji dari KPC 165 baitnya yang pertama dan yang kedua. Sung sung
mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun peribadahan pada saat ini. Kami boleh mendengarkan firman bersama-sama, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi motivasi bagi kami, sehingga kami dapat melakukannya juga di dalam kehidupan kami masing-masing oleh tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga kami. Apapun yang keluarga kami hadapi, biarlah kami tetap yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti, bahwa pengharapan akan Tuhan itulah yang akan memampukan kami, akan memberdayakan kami dan memberi kami semangat untuk tetap hidup di dalam keluarga. Dan biarlah kasih Tuhan tetap melimpah, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang tetap harmonis, menjadi keluarga yang hangat. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah, kuliah, dan bekerja. Biarlah di setiap langkah mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka yang terbaik, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap menyertai di dalam langkah kehidupan mereka. Tuhan turut campur atas apapun yang mereka kerjakan dan mereka siapkan. Kami pun berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang mungkin masih bergumul, masih mencari kerja, mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan juga tidak menegakkan mereka. Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menyertai langkah mereka, dan Tuhan pun memberikan kesempatan yang baik untuk mereka dapat pekerjaan yang layak, dan Tuhan juga memberikan pasangan yang layak bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Dan kami juga berdoa bagi para pengelolanya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka pun dapat mengelolanya dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini pun kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, mulai dari presiden hingga ketua RT. Biarlah melalui mereka, Tuhan tetap bisa memakai mereka untuk menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang maju dan penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan tenaga medis yang pada saat ini masih saja menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan tetap memberikan pengharapan bagi mereka, sehingga Tuhan juga memberikan kesehatan dan kemampuan agar mereka dapat bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan yang kami rasakan masing-masing. Tuhan tetap menguatkan kami, Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kami pun dapat bersemangat dalam menjalani kehidupan kami yang mungkin tidak mudah. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengharapan kami yang hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri peribadahan kita pada malam hari ini dengan bersama memuji melalui KPJ 427 baitnya yang pertama. Gusti, ye ku kesangkang
Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam kita menjalani kehidupan sekarang dan selamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.